From Oman to New Zealand with Love, ikuti kisah perjuangan pasangan muda ini mencari kerja dan status permanen residen di New Zealand. Inilah kota Oman dengan deretan onta-ontanya yang eksotis. Keramahan komunitas Indonesia di bawah naungan pohon kurma. Dan juga pantainya yang luas seluas mata memandang. Padang pasirnya yang halus dan lembut. Namun disinilah kini pasangan Abdurrahman Siregar dan Dede Australia Gunawan bermukim di wilayah Grenada di Wellington, New Zealand. Nah, bagaimana perjuangan mereka mencari kerja dan mendapatkan status permanen residen di New Zealand? Bagus buat anak-anak dan nyaman buat anak-anak. Terus bisa settle gitu, pilihannya ya negara Commonwealth kan yang bisa dipilih dan bisa tinggal gitu, bisa apply PR-nya. Sempat mikir Australia karena ada om kamu juga di situ ya Bapak. Iya, ada omnya om saya Rahman dua di sana. di sana. Terus baca saya baca survei yang negara Islami gitu. Karena pengennya kan hidup tenang gitu, nggak rasis apa segala macam gitu kan. Jadi pas terus kok New Zealand gitu masuk negara nomor 1 yang paling Islami gitu dari hasil penelitian itu. Jadi kita tertarik, ya udahlah coba New Zealand, padahal belum pernah juga ke sini gitu. Nekat-nekat aja. Itu tahun berapa itu saat ingin memutuskan pindah ke New Zealand? Dari 2013 ya, 2012 apa? Sebenarnya kita tuh punya timeline Pak. Waktu habis kawin itu kita buat mimpi. Kita punya goal the next 25 years. Tapi lucu ya. Salah satunya ya ternyata pas kita buka lagi itu buku, padahal itu nulisnya udah lama kan. Ada tulisan pindah ke New Zealand, padahal itu belum nggak kepikiran pas itu ya. Jadi mungkin alam bawah sadar nyatet kalau pengen ke New Zealand sebenarnya. Jadi ada di situ ya. Ada. Terus pas mikir-mikir itu sih nggak buka-buka buku itu ya. Tahun 2008 kali kita buat ya. Iya 2008 buatnya. 2008 2009. Mikir pindahnya 2012. Terus ekspektasinya sesuai nggak dengan setelah tiba di New Zealand? Oh iya, kan anak-anak senang banget. Mereka yang terutama kan. Walaupun job marketnya tidak terlalu besar New Zealand, tapi asal kita cukup kan oke lah ya. Jadi apa hal-hal yang membuat ternyata ini bukan keputusan yang benar gitu, the right decision setelah tiba di sini, setelah tinggal di sini. Quality of life sih di sini ya. Sebenarnya kalau misalnya soal nggak nyangkanya itu pas pindah tuh ternyata di sini biaya hidup mahal dan cari kerja susah gitu. Itu tuh kita nggak kebayang sebelumnya. Kalau Rahman kan sebelum kesini dia udah dapat kerja karena dia IT kan. Beda lah pas pangsa pasarnya. Cuma kayak buat saya gitu nggak nyangka kalau ternyata susah gitu buat cari kerjaan untuk yang kayak social science apa yang bidang-bidang lain itu karena marketnya kecil. Butuh waktu. Tapi kira nggak sabar. Akhirnya dapat juga kan ya. Tapi terus meninggalkan Oman, berapa tahun di Oman? 4 tahun. Dengan kehidupan yang relatif bahagia di sana gitu kan ya. Apa itu panas. Itu nggak semua big decision atau gimana? Ya right decision dong. Right decision ya. Gini, ceritanya Oman itu kita walaupun kerja di sana, tapi tidak ada tawaran ini permanen residen. Gitu. Jadi kita ya tergantung dengan perusahaan gitu loh. Iya. Walaupun kita mau pindah perusahaan pun nggak akan bisa gitu. Kalau kita mau pindah perusahaan, kita mesti ganti visa, keluar dulu, pulang ke Indonesia, datang lagi gitu. Tapi kalau New Zealand kan beda sistemnya ya. Dia pas mau pendatang dikasih residence kalau udah ada waktunya gitu ya. Udah working visa 2 tahun, residence 5 tahun bisa jadi citizen gitu. Maksudnya nggak sesusah di Middle East lah gitu. Jadi maksudnya terus kan kemarin juga di Oman tuh sempat ada isu Omanisasi juga. Oh iya, expat mulai dikurangin pelan-pelan. Karena mereka mau makin banyak orang-orang Oman gitu. Jadi kita sebelum kita dikurangin kita kabur duluan. Kita kan mau settle ya, mau lama, nggak mau
nggak mau mengurangi pindah-pindah lah. Kalau Radit sendiri dulu sempat usia berapa tahun di Oman ya? Ada tuh di fotonya tuh. Waktu itu Abang pindah ke sini umur 6 ya. 6 years old. Ya, Berapa 6 umurnya tahun waktu pindah ya. ke sini? 5 hampir 6. Jadi di sana sempat kindergarten, TK. TK. Oke. Kita gimana sistem sekolah anak di sini jauh lebih baik daripada di Oman atau ada keuntungan nggak secara pendidikan, secara kesehatan? Gratis yang pasti. Itu melegakan. Di Oman kan public schoolnya bahasa Arab. Dan iya. khusus untuk anak nasional sana, anak lokal sana. Oke. Jadi kalau ekspat ya mesti international school Oh, dan Dan lumayan mahal. lumayan mahal ya. Lumayan mahal di sana kalau mau yang bagus ya. Banyak pilihan sih, cuma mahal. Sementara kalau di New Zealand ini pendidikan sama public school kesehatan juga gimana? public school juga murah kan, maksudnya gratis di sini dan udah bagus gitu. Kesehatan juga terjamin. Di Oman juga working visa sebenarnya kesehatan terjamin ya. Iya, dikasih cover kartu, ya. kartu asuransi. Cuma kita ya alhamdulillah kita nggak Jangan pakai sakit sih ya. Alhamdulillah. Jadi memang ini benar-benar right decision ya. Jadi paman yang di Australia pun juga kok nggak ke Australia gitu ya. Maksudnya support gitu ya keputusan di New Zealand ya. Iya, ini buat anak-anak ini pas banget New Zealand. Buat mereka berkembang. Iya, nilai-nilainya juga banyak, nilai-nilai dasar buat anak-anak tuh. Oke. Dan santai Pak, maksudnya kita nggak kerja juga. Mungkin saya agak kaget waktu pindah sini. Kita jam 5 tuh udah kosong kantor, nggak seperti di Indonesia atau waktu di Middle East. Karena Middle East itu kan karena orang-orang luar juga ya, dia bekerja keras semua gitu. New Zealand ya, oke besok jam 5 ya udah besok lagi gitu. Jadi suasana relax yang nggak diburu-buru ya, buat family time apa kehidupan keluarga itu juga enak jadinya Work ya. life balance-nya ya. Kantor saya itu well-being itu benar-benar jadi salah satu yang jadi target HR gitu. Kita selalu disurvei tiap bulan saya dikasih itu gimana keadaan ini kondisi well-being. Terus ada well-being allowance lagi. Maksudnya kamu mesti jangan terlalu banyak kerja gitu, disuruh sama kantor itu. Harus life balance sama family gitu. Justru mereka nggak setuju gitu kalau mereka kerja terlalu banyak. Oke. Sekarang jadi sudah berapa tahun di New Zealand ini? Hampir 6 tahun. 6 tahun ya. November ya. Terus kedepannya ada rencana mau di list itu tuh ada rencana mau pindah atau lagi atau gimana rencananya? Wah, belum tahu nih. Belum tahu. Kita lihat Jadi buat long situasi. term sementara di sini dulu ya. Iya. Iya, Di sini dulu. Oke. Sekarang cerita dong gimana ceritanya proses buat dapet PR nih, perjuangannya. Nah ini Dedek lebih hebat. Anda yang suka. Nah, sebelum kita dengarkan lebih lanjut kisah keduanya, kita ikuti dahulu keceriaan putra-putrinya Radit dan Rania. Kalau udah ngurusin Sementara di sini dulu ya. Iya. Iya, Di sini dulu. Oke. Sekarang cerita dong gimana ceritanya proses buat dapet PR nih, perjuangannya. Nah ini Dedek lebih hebat. Anda yang suka research kan saya. Jadi dia kemarin tuh kita nggak mau pakai agent gitu. Jadi kita ngurus sendiri karena baca-baca agent tuh juga cuma tetap kita harus yang nyiapin, dia cuma nyodorin itu udah rapi gitu. Jadi udah nekat coba sendiri. Kita waktu itu apply-nya masih dari Oman waktu kita di Oman. Pertama kan ngisi formulir pakai poin kan. Pakai poin terus ngisi formulir expression of interest gitu. Kalau expression of interest-nya udah lulus, nanti dikasih invitation to apply sama dia. Nah, kita waktu expression of interest itu kan banyak dokumen tuh yang diminta. Kita nggak tahu kalau surat keterangan di waktu untuk nyiapin semua dokumen itu 4 bulan. Kita baru ngeh pas udah akhir-akhir tuh kalau ternyata surat keterangan kelakuan baiknya itu harus dari 10 tahun terakhir kita pernah tinggal di mana aja gitu. Kirain tuh di negara kita sekarang aja gitu. Jadi kita cuma bikin dari Oman.
Oke. Ternyata itu mesti dari 10 tahun terakhir di Runut pernah tinggal di mana aja, dan Rahman pernah di Ghana, saya pernah di Belanda, terus pernah di Indonesia. Jadi tuh kita kirim form itu terus bilang kita nggak tahu kalau perlu ini gitu. Untungnya terus yang petugas imigrasinya masih baik, dikasih extension, waktu extension untuk ngurusin si itu Oke. si. Jadi adalah bisa komunikasi dengan petugas imigrasi ya. Iya. Saya sempat baca tuh di blognya Mbak Dede nih sobat-sobat New Zealand. Jadi sampai ke beberapa negara dicek ya, tapi sangat helpful. Yang sangat susah Indonesia kalau nggak salah. Iya benar. Kalau Belanda gampang karena tinggal online terus sama dia langsung dikirim lewat pos. Ghana kebetulan masih ada temen kamu. Masih ada agent yang dulu ngurusin waktu kita kerja di sana. Terus semuanya setelah masuk apalagi setelah beres Setelah itu kelakuan baik, medical check up. Medical check up. Juga agak ini juga. Kenapa Karena nih? gulanya Pak Rahman ini tinggi. Hah. Gulanya Pak Rahman tinggi nih kan. Check up-nya itu mesti di rumah sakit rujukan, nggak boleh rumah sakit asal rumah Ditunjuk sakit. sama kedutaan New Zealand Ditunjuk di sana sama ya? kedutaan New Zealand di Oman. Gulanya tinggi, terus ngecek ke rumah sakit lain, padahal dalam waktu yang bersamaan ya, abis ngecek situ langsung ke rumah sakit itu normal gitu. Iya. Itu sampai berapa kali bolak-balik begitu terus. Akhirnya kita submit semua itu form itu. Ini di rumah sakit lain, ada 2 rumah sakit lain juga normal kok. Cuma di rumah sakit rujukan ini yang tinggi gitu. Kita submit semua, cuma sempat lama itu ya, karena formnya itu dimasuk ke medical assessor gitu, nggak langsung lolos karena ada agak tinggi itu. Itu yang expression of interest tadi ya, main Dari aplikannya Mas Rahman atau Mbak? Mas Rahman. Itu gimana Karena tuh? dia Artinya pengaruhnya apa? Kenapa dari Mas Rahman, kenapa nggak Mbak Dede? Poinnya kan banyak kan dia, karena nah untungnya itu enaknya suami istri tuh kalau misalnya suaminya first applicant, istrinya bisa bantu nyumbang poin gitu, oke. nggak cuma dari, tapi yang dilihat banget kualifikasinya dia. Jadi yang dibutuhkan poinnya berapa tuh waktu itu minimum? 140 ya, 140. Itu dari pendidikan, pengalaman kerja, terus IELTS itu cuma IELTS itu dasarnya ya, baru mesti ada basic kriterianya dulu, baru nggak dihitung poinnya itu IELTS, tapi harus lulus IELTS dulu, terus kelakuan baik, baru bisa dihitung poinnya gitu. Terus baru masukin Baru masuk. Expression of Expression of Nah, setelah itu interest. masuk semua, prosesnya apa tuh? Nunggu terus minta berkas-berkas dikasih. kayak bukti kalau kita kerja perusahaan ini Diminta berapa slip gajinya, gaji, maksudnya. kontrak, Oke. apa semua itu ditanyain sampai Jadi dicek satu persatu lah ya dicek semuanya satu itu ya persatu. persyaratan itu ya. Terus kan saya bilang Rahman main applicant karena terus kan dia bidangnya juga IT kan shortage di sini, jadi poinnya lebih besar daripada poin Oke. saya. Jadi ada bidang-bidang yang memang shortage yang sangat dibutuhkan di New Zealand ya. Salah satunya IT. IT. Oke. Network engineer itu. Nah terus tapi itu Kita 104, maksudnya kita pas udah masukin gitu kita berharap untuk mendapatkan apa ITA kan, invitation to Invitation apply. Itu adalah proses sebelum kita dapat PR. Oke. Nah itu biasanya lama, setahun 2 tahun. Oh, lama gitu. Ya maksudnya tergantung kan masuk ke pool ya, masuk mereka. Nah yang bisa merubah waktu mendapatkan PR itu adalah job offer gitu. Oh. Cepat diproses kalau ada job offer. Ada job offer. Oh, jadi setelah masukin tadi Sambil nunggu Sambil invitation nunggu. to apply nggak tahu kapan. Saya Sambil ini apply job. Cari apply kerjaan job. dari Oman. Dari ya banyak lah gitu perjuangan untuk mencari kerja itu dari Oman. Dia sempat nyuruh saya berhenti kerja di Oman suruh berangkat ke sini dengan blind aja datang ke sini suruh cari kerja. Waduh. Karena kita nggak nyangka kan Risky kalau juga, ternyata di sini nyari kerja itu susah kan. Kirain kalau misalnya maksudnya udah itu shortage gitu kan. Terus mestinya sih mestinya harusnya availability banyak. Tapi ternyata coba apply dari Oman dapat di sini. Dapat akhirnya setelah berapa lama tuh? Sebulan, 2 bulan lah. Setelah 2 bulan. masukin expression of interest, sekian Terus sambil bulan. cari-cari kerja, apply, terus dapat respon gitu dari bos saya yang sampai sekarang ini gitu. Jadi dia bilang, oke
gitu. Kita mau ke interview lewat Skype. Terus saya juga bilang bikin interview apply lab lah PR. gitu. Tes, karena orang IT kan harus dites semua lah gitu. Jadi kita udah proses Skype, interview, tes di lab, terus akhirnya pas dan dia nawarin berapa lama saya mesti nunggu nih sampai kamu datang, kata dia gitu. Saya bilang 3 bulan deh. 3 bulan, tapi harus kasih job offernya sekarang. Gitu. Pas kita dapat job offer, suruh dia kirim gitu pakai email ke kita, terus langsung kita kirim ke imigrasi. Iya. Udah tuh langsung dari situ Langsung ya. cepet. Cepet. Langsung ya, dapat oke. proses. Pas invitation to apply itu kita emang udah dikasih tahu siapa officer yang ngurusin kita gitu. Jadi oke. bisa langsung personally nanya-nanya ke dia, kirim. Itu kita udah dapat surat. IT invitation to apply atau belum sih? Udah, Pas kita udah dapat si ITA. Maxim itu kan, Maxim Tapi itu. belum dapat PR gitu. Udah dapat Untuk ITA. dapat PR itu ya job offer itu. Job gitu. offer. Job offer biar itu, cepet. Oh, jadi apply PR langsung lewat itu ya? Jadi kita datang udah PR gitu. Sudah Udah, PR. residence. Oke. Cuma pas itu tuh yang kocak tuh bukti kalau kita partner gitu ya, Pak. Apa kan ada karena bukti saya bahwa kayak menikah ngikut gitu ya? udah kasih surat nikah, udah kasih kartu keluarga, Udah ada anak terjemahan, segala. udah ada anak 2 ini. Dia butuh foto-foto. Dia butuh, dia Foto tetap kita. nggak percaya, dia tetap butuh, akhirnya sampai ngasih, karena kan kalau di Indonesia kan bukti kepemilikan kayak tanah apa segala Iya. kan satu orang kan, nggak Satu kayak di sini kan, biasanya. bisa berdua di sini ya. kan. Kalau nah terus jadi tuh yang surat-surat Foto wedding, foto pernikahan kan wedding. ada, kartu nikah ada, Dia- kan itu. Nggak bisa Pak, Oh, nggak karena bisa. mereka nggak ngaruh surat nikah di sini. Oh, Mungkin bisa dibuat. Bukti kalau Bisa dibuat. bukti kalau kita pernah Iya, iya. tinggal serumah minimal berapa tahun gitu. Oh. Jadi tuh minta teman-teman ngirim surat yang Surat. satu alamat bareng. Terus sampai kasih link Facebook apa segala macam biar dia lihat tuh foto-foto kita tuh bareng gitu, bukan benar-benar mau nebeng secara detail ya bahwa ini bukan keluarga apa. jadi-jadian. Bukan keluarga jadi karena mau apply PR. Nah, terus apa jadi keluarga. keuntungannya setelah dapat status PR New Zealand yang dirasakan? Yang pasti kan sekolah anak-anak lebih tenang nih ya Pak. Ya, karena kita kan ya prioritas sekolah anak-anak lah ya. Yang pasti lebih tenang itu dan kesehatan. Itu yang penting sih. Pendidikan dan kesehatan. Terus makin di sini sih emang quality of life ya di sini ya. Makin terasa ya. Makin bagus. terasa, maksudnya kalau nabung sih enggak sini jujur. Ya Bapak. Nabung dikit-dikit. Nabung dikit-dikit ya alhamdulillah lah ya. Cuma emang quality of life Karena kalau kan mau kita ini. dari Oman tuh nggak ada pajak. Oh iya, jadi pajaknya Sampai tinggi ke sini ya. pajaknya. Di sampai di sini pajaknya tinggi. Di Oman kan Oke. ditanggung juga tiket pulang setiap tahun ke Indonesia gitu-gitu di sini kan. harus bayar sendiri. Di sini bayar sendiri. Cuma terus udara bersih, maksudnya hidup sehat gitu yang betul. emang nggak polusi, hidup tenang, emang quality of life lah kalau Oke. ininya. Oke, tadi kan Mas Ramon udah dapat kerja. Sekarang kalau Mbak Dedik gimana ceritanya perjuangan yang dapat kerja nih? Ini dibantu dia akhirnya, karena saya udah nyerah, udah capek banget nyari kerja karena biasanya kan. Karena dulu selama di Indonesia kan emang kerja, terus alhamdulillah nggak pernah susah nyari kerja gitu kan, jadi tuh pede gitu di sini juga pasti dapat kerja gitu. Ternyata nggak gampang waktu anakku yang kecil masuk TK, mulai cari volunteer karena biar dapat New Zealand experience itu, ya. volunteer terus ikut skilled migrant program dari Victoria University. Terus tetap nggak dapat kerjaan juga itu, masih belum dapat dengan segala, maksudnya CV juga nggak terlalu jelek kan, karena di Indonesia juga kerjaannya organisasi internasional juga gitu. Tapi terus akhirnya tuh saya udah give up, terus sama Pak Rahmannya dia yang ngeplay pakai email saya nggak ngerti lah apa yang dia lakukan, pokoknya terus tahu-tahu ada yang nelpon, ini kamu kirim lamaran, lamaran yang mana ini, terus dia yang ngeplayin karena udah random aja terserah deh siapa. Jadi emang asal mesti tetap usaha itu yang susah itu, karena kita udah down gitu, kayaknya kok kayak
nggak berharga banget sih kayaknya, susah banget gitu Itu di nyari mana? Nah, kerja. sekarang kerja di mana tuh yang diterima itu? Sekarang di BUMN under Ministry of Education. Oh, gimana prosesnya? Prosesnya lewat interview macam-macam, susah nggak tuh? Sebenarnya sih kalau misalnya udah interview itu agak udah menang sedikit gitu, karena kan Iya. udah bisa convince orang kalau udah interview kan. Selama ini sebelumnya boro-boro dipanggil interview. Kayaknya Jadi faktor CV-nya luck juga ya. faktor luck dan Oke. emang mesti keep on trying gitu ya, yang mesti nggak boleh give up. Jadi buat yang mau Ngomong pindah ke gampang. sini, yang dapat PR, jangan pantang menyerah ya buat nyari kerja berarti. Saya aja, saya coba udah berapa lama, saya coba terus, akhirnya dapet tuh dari Oman. Maksudnya saya nggak perlu kesini gitu loh. Oke. Itu kan sebenarnya risiko banget ya. Kalau kita berhenti kerja terus pindah sini, maksudnya teman-teman saya kebanyakan juga mereka melakukan itu. Gitu. Mereka berhenti terus datang ke sini cari kerja. Menurut saya itu Agak susah agak riski juga, lah. Gitu. Tapi ada ya. mungkin pasti berhasil gitu. Iya. Asal Oke. bisa, tapi agak mundur dikit mungkin karirnya gitu. Karena kondisi emosional juga kita saat tidak ada kerja sampai di sini kan nyari kerja jadi deg-degan gitu ya. Iya bener, mentalnya ini juga ya. Oke deh Mas Rahman, Mbak Dede terima kasih banyak informasinya, benar-benar makasih. sharingnya bermanfaat ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak Agam. Salam sahabat-sahabat kesempatannya. New Zealand Channel. Assalamualaikum Bang. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya New Zealand Channel melaporkan.